kita masukin dalam tubuh kita setiap hari, maka insya Allah badan kita akan memperbaiki dirinya sendiri. Hanya butuh 7 butir saja. Itu bisa menyehatkan jantung Anda. Kalau semakin banyak asupan asam amino yang kita rasakan atau kita masukin dalam tubuh kita setiap hari, maka insya Allah badan kita akan memperbaiki dirinya sendiri, insya Allah. Contoh, kita dapat sumber asam amino dari mana? Salah satunya sayuran kayak begini. Coba pagi-pagi jangan lagi makan gula dalam segala bentuk. Nasinya, tepungnya, pagi-pagi makannya sayur atau buah-buahan. Dan tetap enak kok. Ini ada itunya, bumbunya, tinggal Anda cemplungin kayak begini. Mana coba? Coba saya tanya, ini isinya apa aja? Itu ada pisang, kurma, cranberry, sama. Ada tepung nggak? Pakai tepung tapi tepung gluten free. Nah, tepungnya gluten free. Gluten free itu dari apa? Mana yang punya? Gluten free dari apa? Tepung singkong. Ini, nah ini dia nih. Tepungnya bos kan dibikin dari tepung singkong. Aman dia, tidak menyebabkan gula darah naik. Mau nyobain nggak? Nah, bagi-bagi dah. Jangan satu, bagi-bagi cuil-cuil. Dan enak bos sekalian. Pak makan pak. Bapak mau? Oh. Oh, mau. Nih bagi-bagi. Berkah nih, masya Allah. Ya. Enak. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Itu slogan mau makan Padang. Ini bagi-bagi nih. Maaf. Gak apa-apa, tangannya bersih insya Allah. Penuh enzim, jangan khawatir. Nah ente bagi deh mas. Ada mana tisu nggak maaf? Nah bagi, ibu-ibu mau? Belilah di sana. Nanti bisa datang ke restoran Green Smoothies di Jalan Pinang nomor 28A. Saya memang sebutkan, kenapa? Agar menginspirasi yang lain buat gitu loh. Bikin minuman sehat, makanan sehat, bahkan restoran sehat. Sehingga nanti semua sehat, insya Allah negerinya sehat. Jangan jadi konsumen terus. Bikin juga sama, kayak begini. Ini kan Masya Allah bos sekalian. Kita punya sayur-sayuran ya, kemudian ditambah sedikit dengan dressing kayak begini. Ya, tambah dengan dressing ya. Dressing itu ya, ini kuahnya gitu kan, kayak begini. Kadang-kadang saya tambahkan madu sedikit. Enak pak? Enak? Ya enak. Dia tetap yang namanya makanan sehat itu bukan gak enak. Dia enak insya Allah. Apalagi kayak begini. Ini madu. Jadi modalnya memperbaiki badan itu gampang. Modal sayur, modal jeruk nipis, modal lada hitam, modal garam. Cukup. Anda bikin satu porsi sayuran kayak begini, coba diaduk-aduk. Saya berbahagia banget tadi ada asisten. Biasa motong sendiri. Ini makanan yang akan mengubah kehidupan Anda. Kehidupan selnya. Gennya bahkan insya Allah bisa berubah dengan itu bos sekalian. Ya, luar biasa. Jadi sebenarnya sederhana ya kalau kita perhatikan sebenarnya nggak ribet-ribet banget ya. Jadi ini ada beberapa contoh ya kayak begini. Ini kan ini merah-merah ini kan dari apa? Buah naga, betul? Buah naga. Toppingnya ada apa di sini? Ada pepaya, ada pisang, terus ada buah naga lagi. Wih, masya Allah rasanya pak. Dan ini tidak pakai gula pasir. Apalagi Pekanbaru kayak begini, itu subhanallah kaya dengan nanas. Nanas itu bisa Anda jadikan pemanis sehingga nanti apa? Anda bikin jus apapun masukin nanas saja. Dia bukan gula sederhana kayak gula pasir itu. Simple tapi boleh saya katakan ini akan mengubah kehidupan kita. Kenapa? Karena bahan bakunya badan kita ini asam amino. Bahan bakunya asam amino. Gennya kita ini butuh asam amino tiap hari. Anda mau dapat asam amino dari mana? Dari nasi goreng. Betul? Paham ya?
Anda mau dapat enzim dari mana? Bagi-bagiin aja. Ibu-ibu mau? Saya nanya aja. Tapi kasihan lah tuh, mau bermupang gitu mereka pada. Kasih ibu-ibu lah, bapak-bapak sudah cukup. Jadi hal sederhana yang subhanallah kita bisa bisa kerjakan ya, dan tidak butuh banyak modal-modal mahal sebenarnya. Asal semakin alami makanan yang Anda makan, semakin sehat badannya, gitu aja prinsipnya. Dan nanti bosnya jangan khawatir, dokter kok nggak bahas penyakit, tenang. Kalau bagi saya, kalau semakin sehat perutnya, badannya akan semakin diperbaiki sama perutnya, tenang aja. Lama-lama akan recovery sendiri tubuhnya itu bos sekalian. Ya, jadi ada apa lagi nih? Ini ada kacang almond. Dan ingat, kalau kita bicara tentang untuk badan kita, jangan pelit sama badan. Jangan pelit sama, kita bisa beli mobil, kita bisa beli motor, tapi kenapa kita pelit sama badan? Pelit sama badan, kalau memang Anda pengen beli makan aja. Cari usaha rezeki untuk memberikan atau mendapatkan itu. Ya, contoh misalkan, ini kacang almond. Kacang almond ini memang harganya 1 kilo bisa 200-300 ribu. 1 kilonya. Tapi kalau memang kita pengen, minta aja sama Allah, ya Allah pengen kacang almond. Ngomong sama Allah, nanti Allah kan mudahkan rezeki kita. Yes, kayak malam ini misalkan. Siapa yang pengen kacang almond malam ini? Bapak mau? Belilah Pak. Nah boleh bagi-bagi ya. Nah dibuka. Nah ini juga dari Green Smoothies juga nih. Mereka juga punya produk ini. Ya nanti Bapak Ibu sajain. Bapak Ibu percaya tidak percaya? Ya harus percaya sih. Kacang almond kayak begini bukanya gimana ya? Coba dibuka. Kacang almond kayak begitu Bapak Ibu, itu Masya Allah 7 butir kacang almond yang Anda makan tiap hari, itu bisa menyehatkan jantung Anda. Hanya butuh 7 butir saja. Ya. Subhanallah ya. Terus apa lagi, ini contoh ya, nih, itu dapat snack ya? Alhamdulillah. Makan aja. Bagaimana cara makannya? Tidak apa-apa, ada orang mau sedekah makanan begitu, Anda makan aja. Di depan makanan jangan dicela. Mau makan silakan, tidak makan gak usah dicela. Ya, jadi kan dapat snack tuh. Ya makan aja, paling set itu apanya? Cabenya. Enzimnya itu. Ya, makan cabenya. Kau udah sering makan risol. Ya, nih sekali-sekali makan kacang almond. Dahsyatnya kacang-kacangan ya. Nah, dia kalau diolah jadi susu almond. Ya, nanti kalau bikin kopinya bisa pakai susu almond. Kalau seandainya, dokter saya belum ada ini anggaran nih beli susu almond, gampang pakai susu kelapa. Susunya dari santan juga bisa, insya Allah. Ya, jadi banyak sekali pilihan buat sekalian ya. Ini nggak tahu nih cara makannya gimana. Oh ada, alhamdulillah. Ibu-ibu mau? Nanya aja. Kawal sekali-kali kayak. Nih ya ada sendoknya, silakan dicicipi. Nanti kalau enak, tinggal main ke Green Smoothies. Ya, saya maunya kasih ibu-ibu deh Pak. Udah ibu-ibu. Kasih sendok aja kalau gitu. Saya maunya Bu sekalian, semakin nanti banyak warung atau restoran-restoran sehat. Karena apa? Karena itu salah satu cikal bakal kita membangun peradaban sehat. Banyak yang bikin penganan sehat, minuman sehat, makanan sehat, restoran sehat. Ya, ambil peluang itu Bu sekalian. Dia termasuk ya kayak begini ya. Ini buat smoothies ya. Nah, ini juga nih. Ini isinya apa aja nih? Nah ini pisang sama apel, tapi pisangnya dibekuin. Nah pisang dibekuin Bu sekalian, kan kalau nggak ada apel, modal pisang sama pepaya juga jadi. Anda bekuin, maka jadi smoothies namanya, coba dibikin. Nah kita lihat ya, nanti abis itu saya ajarin bagaimana cara mengubah makanan itu tetap bergizi tapi tetap sehat ya. Ini blender, kalau ada yang nanya.
Ya, sambil nunggu itu, nah ini contoh loh sekalian. Ini contoh makanan yang sehat. Ya. Kalau saya pribadi sih ya, kalau saya di sini apa ya? Di sini kan ada kentangnya nih. Jadi kita nggak bisa kentang, lebih baik kalau Anda bikin kentang kayak begini, kelihatan kan? Ibu kelihatan? Ini kan kalau bahasa kita perkedel tapi nggak digoreng. Kentang dihancur-hancurin ya. Kemudian ditumbuk-tumbuk gitu. Kalau masak kentang, bikin kentang, usahakan sama kulitnya. Jadi kulit kentang tuh justru malah jangan dibuang. Ya, cuci baik-baik lalu dihancur-hancurkan, bikin kayak begini. Ini jadi sumber karbohidrat yang sehat insya Allah. Ya, lalu kita ada ini sayurnya. Sayurnya tidak pakai santan. Ya, dia tumis sederhana aja, dikukus, kasih bawang merah ya, atau kasih bawang putih, kasih zaitun, kasih minyak visio sedikit, kasih garam, kasih lada, udah selesai. Simple sebenarnya. Kemudian ikan, ini ikannya, ada ikan. Ikannya bisa Anda goreng ya. Kalau goreng usahakan pakai goreng minyak yang minyak sehat seperti minyak VCO, tapi kalau saya kadang-kadang tidak saya goreng ya. Saya lebih memilih untuk dikukus. Lebih sedap buat saya. Atau kalau enggak Anda pensil itu maksudnya ikan di file, kemudian nanti Anda kasih jeruk nipis, lada hitam, kasih zaitun, aduk, nanti taruh di panci. Tapi bukan panci teflon. Pancinya panci aluminium biasa atau panci keramik atau panci lah wajan gitu. Masak di situ sampai matang. Itu udah jadi. Tambahkan dengan kayak beginian. Ada bawang putih, ya ada serai segala macam, cukup untuk membuat makanan ini menjadi makanan yang sehat dan berkualitas, tetap enak. Simple kan? Simple. Nggak ada minyaknya, nggak ada gulanya, nggak ada nasi putihnya, ya nggak ada tepungnya, ya. Alhamdulillah, jadi mudah Bapak sekalian. Asal jadi sedikit kita mengubah pola-pola ini Bapak sekalian, insya Allah akan banyak mengubah hal dalam badan kita, karena badan kita dia butuh asam amino, dia butuh enzim, dia butuh vitamin, dia butuh mineral, dia butuh probiotik, dia butuh prebiotik, dia butuh rempah, dia butuh rimbang. Tambah lagi nanti mulai biasakan pagi-paginya Anda mengkonsumsi apa? Kayak rempah-rempahan tuh. Ya, teh ketumbar hari ini, besok teh kayu manis, besok lagi teh serai, besok ganti aja terus tiap hari. Dalam jumlah tidak terlalu banyak. Ya, jangan pakai jeruk nipis 1 kilo. Heboh-heboh banget kan. Jeruk nipis 1 kilo sekali makan banyak betul, habis lambungnya nanti. Ya, tenang aja, kalau ngerti konsepnya, jangan masukin gula maka tidak akan terbentuk lemak. Itu aja. Kalau pengen diet, pengen kurus berat badan, ya puasa aja sebenarnya. Jangan masukin lemak yang gula yang tidak sehat. Ini hitamnya dari apa? Dari arang. Ya, dari arang, tapi bukan arang yang buat muka, arang yang memang bisa untuk makan. Ya, maka kita udah jadi smoothies ya. Smoothies itu buah yang dibekuin. Ya, enak, nanti kita lihat kayak apa jadinya dan kayak apa rasanya. Mau coba? Nah, ini buat pembicara kayaknya. Enggak lah. Tadi saya sudah nyobain, sudah mampir ke sana. Ya. Alhamdulillah, jadi Bapak sekalian, banyak sekali makanan-makanan sehat kayak begini justru malah tidak dimakan oleh kaum muslimin. Sayang kan, justru malah orang-orang yang non muslim yang datang ke restoran bahkan belajar cara masaknya. Alhamdulillah kami di Batam ya dengan tim-tim saya di sana itu sudah mulai buat ya habis acara kayak begini kita bikin cooking class. Khusus buat ibu-ibu. Jadi ibu-ibu diajarin cara masak yang benar, cara tidak membuat makanan itu tidak rusak, ya. Apa yang bermasalah selama ini diajarin, pelan-pelan kita ajarin. Sehingga nanti apa? Kalau kita bicara generasi ke depannya, insya Allah menjadi generasi yang benar-benar sehat dengan makanan yang sehat. Dan itu tidak butuh banyak modal, serius. Cuman mengubah polanya. Jadi kalau bahasa mereka tuh, you don't have to eat less. Anda nggak perlu ngurangi makannya, but you have just to eat right. Anda cukup makan yang benar, kata dia gitu. Simple kan? Ya, asal kita mengubah. Jadi kalau misalkan pagi-pagi Anda makan pagi-pagi suka bubur ayam, bisa nggak diganti bubur ayamnya? Bisa, dengan bubur alpukat. Protein juga alpukat. Anda ambil alpukat, kerok, kasih kurma,
dia punya biji itu Anda parut, karena biji alpukat mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Kasih air panas, kasih madu, udah makan, udah segernya minta ampun tuh. Asam amino dapat, seratnya dapat, protein dapat, Masya Allah. Tambah dengan kurma, besinya dapat. Luar biasa kan? Gampang. Ya, atau kalau pengen tetap makan bubur ayam, saya ajarin caranya, makan bubur ayam. Mau? Yakin? Nah ini jadi udah jadi kayak begini. Ya kalau di restoran mah dicakep-cakepin. Ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Gimana caranya ya? Ya intinya nih udah jadi ya, bos sekalian. Di sininya ada, lihat nih, bapak-bapak lihat deh, cakep pak. Sayang dimakan, terlalu indah. Maka bubur ayam, panggil sama bang bubur ayam, beli kuahnya. Kuahnya, masukin daun seledri, daun bawangnya, sama cabenya, makan. Udah gitu. Mama mikirnya ya. Saya kadang-kadang makan soto. Sekarang bukan kadang, ya kalau pas lagi pengen saya makan soto. Tapi memang makan sotonya nggak pakai nasi. Kalau memang butuh kentang, saya kadang-kadang ngambil perkedel aja. Kenapa? Nasi itu udah berat banget dicerna buat saya. Berat banget dicerna. Belum lagi cerita pestisidanya pada nasi. Beras itu sebagian besar sudah penuh dengan pestisida, bos sekalian. Ya. Dan pestisida salah satu biang keroknya kemandulan. Pestisida itu. Ya, maka bercita-citalah punya rumah yang luas halaman belakangnya untuk bercocok tanam. Sehingga nanti apa? Anda bisa dapat sayur sendiri, buah sendiri, ikan sendiri gitu loh. Gitu. Sekarang eranya teknologi tidak perlu repot-repot, ada culture. Jadi kita menanam pakai pipa paralon gitu yang diisi dengan tanah, nanti itu masuk di apa sayurnya bisa kita tanam situ, nanti bisa tumbuh tuh. Itu ada teknologinya. Atau pakai hidroponik, tapi hidroponik juga hati-hati dengan pupuknya. Beberapa jenis hidroponik itu pupuknya sintetik. Dan banyak sekarang pupuk-pupuk yang sehat insya Allah. Ya, seperti itu.